Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo Putra. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan yang merupakan bagian dari orientasi P3K di Kabupaten Cirebon. Berikut biodata diri saya. Nama saya Arif Prasetyo Putra Eskom. Jabatan saya Pranata Komputer Ahli Pertama di bidang statistik, persandian dan e-government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Baik, tema yang saya ambil dalam rencana aksi ini adalah menjaga ruang cyber. Berikut merupakan daftar isi yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama itu latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, visi misi SOTK Sekretariat Daerah, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K, Renstra OPD atau unit kerja, kemudian tupoksi P3K, serta rencana hasil kerja. Baik, latar belakang yang saya ambil dalam rencana aksi kali ini adalah yang pertama, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang mengatur berbagai aspek terkait pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai pengangkatan, kedudukan, hak, kewajiban, serta peran P3K dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, P3K diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan profesionalisme dan integritas. Selanjutnya, penggunaan teknologi yang semakin meluas membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun juga meningkatkan potensi ancaman cyber yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengelola dan melindungi ruang cyber secara efektif. Lanjut, tema menjaga ruang cyber diangkat sebagai rencana aksi perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan ruang cyber di Kabupaten Cirebon. Rencana aksi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan keamanan cyber, serta mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih aman, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Kemudian selanjutnya maksud dan tujuan. Maksud dari orientasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pegawai P3K memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Kemudian tujuan utamanya yang pertama adalah pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, dan peningkatan kinerja. Kemudian tujuan khususnya sesuai dengan tema rencana aksi. Yang pertama adalah menganalisis situasi dan kondisi keamanan ruang cyber di Kabupaten Cirebon, kemudian mengidentifikasi potensi ancaman dan risiko terhadap ruang cyber yang perlu diantisipasi, menyusun kebijakan dan prosedur yang efektif dalam menjaga ruang cyber, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan ruang cyber, kemudian mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk menjaga ruang cyber. Lanjut ke visi misi. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan menjadi dasar pemahaman nilai dan etika yang harus dipegang oleh ASN P3K. Adapun visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Kemudian misinya yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat.
Kabupaten Cirebon maju menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan dan para pemeluknya. Kemudian yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Lanjut ke manajemen kepegawaian P3K, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan P3K dilakukan berdasarkan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara dan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang kedua, pengadaan P3K. Proses pengadaan P3K meliputi seleksi yang objektif dan transparan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan instansi. Kemudian yang terakhir, mengembangkan karir dan kompetensi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dan karir P3K melalui sistem meritokrasi. Kemudian penilaian kinerja P3K, yang pertama prinsip penilaian. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit yang menekankan pada kompetensi dan kinerja nyata. Kemudian metode penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan target kinerja. Kemudian yang ketiga, konsekuensi penilaian. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk perpanjangan perjanjian kerja, promosi, atau pemberhentian P3K. Lanjut ke Renstra unit kerja, yang dimana di sini diambil di dinas saya bekerja di Diskominfo. Yang pertama, meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian meningkatkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan pengelolaan dan layanan statistik sektoral, kemudian meningkatkan layanan penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persendian, dan yang terakhir meningkatnya pengelola persendian dan keamanan informasi. Lanjut, rencana hasil kerja P3K. Identifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja sub-urusan aplikasi informatika. Permasalahan pada sub-urusan aplikasi informatika terhadap capaian kinerja pada indeks domain tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE adalah yang pertama, belum dilaksanakannya kebijakan, strategi, penerapan, dan prosedur pengelolaan keamanan informasi secara maksimal. Kemudian belum optimalnya penerapan pemantauan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SNI ISO IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kemudian belum semua pelaksana pengamanan informasi memiliki kompetensi sesuai standar yang dipersyaratkan. Kemudian lanjut ke matriks rencana aksi. Yang pertama, kegiatan mengikuti pelatihan sistem auditor keamanan informasi dengan tujuan untuk memperoleh sertifikasi sebagai asisten auditor keamanan informasi guna terpenuhinya pemantauan penerapan ISO 27001 tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Kemudian indikator pencapaiannya sertifikat asisten auditor keamanan informasi yang diselenggarakan BSSN. Ini presentasinya satu sertifikat AAKI. Waktu perolehannya selama bekerja sebagai P3K yaitu 2024 sampai 2025. Kemudian matriks rencana aksi selanjutnya, kegiatannya melakukan audit internal untuk surveillance SNI ISO 27001 tahun 2022 dengan tujuan melakukan evaluasi sistem manajemen keamanan informasi Diskominfo Kabupaten Cirebon. Indikatornya terpenuhinya auditor surveillance yang menunjukkan Diskominfo Kabupaten Cirebon masih memenuhi standar ISO 27001 tahun 2022. Ini presentasinya 5 kali audit surveillance dan 2 kali resertifikasi
Waktu perolehannya selama masa P3K yaitu 2025 sampai 2029. Kemudian yang ketiga, kegiatannya tergabung dalam tim tanggap insiden cyber atau TTIS, atau bahasa lainnya adalah CISET. Tujuan kinerjanya berperan aktif dalam mencegah, mendeteksi, menanggulangi, dan merespon kejadian keamanan yang terjadi di ruang cyber. Indikatornya tersedianya data pencegahan, penanggulangan, dan respon kejadian cyber. Ini presentasinya 100% dokumentasi TTIS atau CISET. Waktu perolehannya 2025 sampai 2029. Kemudian selanjutnya kegiatan melakukan penetration testing terhadap aplikasi yang akan di-hosting. Tujuan kinerjanya berperan sebagai penetration tester dalam melakukan uji keamanan aplikasi sebelum di-hosting pada server. Kemudian indikatornya dokumentasi hasil penetration testing terhadap aplikasi yang diajukan untuk dilakukan hosting pada server. Presentasinya 100% dokumen penetration testing sesuai jumlah yang diajukan. Kemudian waktu perolehannya dari tahun 2025 sampai 2029 sesuai masa kerja P3K. Mungkin itu rencana aksi yang saya ambil dengan tema jaga ruang cyber. Kemudian saya bacakan penutupnya. Dokumen rencana aksi ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan perubahan orientasi P3K di Kabupaten Cirebon dengan memahami tujuan dan sasaran yang jelas serta strategi yang terstruktur. Diharapkan perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi P3K. Saya berharap bahwa implementasi rencana aksi ini akan menjadi langkah awal menuju transformasi yang berkelanjutan dan berdampak signifikan. Dengan demikian, P3K Kabupaten Cirebon dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.